Ya, kinerja APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026. Pemerintah memastikan defisit APBN per Februari masih dalam koridor desain APBN 2026. Kinerja APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun per akhir Februari 2026. Defisit APBN tersebut setara dengan 0,53% dari produk domestik bruto. Defisit tersebut naik 342,4% dibandingkan APBN Februari 2025. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara per Februari 2026 mencapai Rp358 triliun. Realisasi tersebut setara 11,4% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini yang sebesar Rp3.153,6 triliun. Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp493,8 triliun per Februari 2026 atau setara 12,8% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyebut defisit APBN per Februari sebesar Rp135,7 triliun masih dalam koridor desain APBN 2026. Dengan dinamika tersebut, defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53% terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026. Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, kenapa tahun ini defisit? Ya emang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Kementerian Keuangan mencatat defisit keseimbangan primer mencapai Rp35,9 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer dalam APBN 2026 didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun. Jakarta, Tim Liputan IDF Channel. Laju inflasi inti di Amerika Serikat terpantau melambat pada bulan Februari dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara tahunan inflasi inti bertahan di angka 2,5% yang merupakan laju paling lambat dalam hampir 5 tahun terakhir. Laju inflasi inti di Amerika Serikat terpantau melambat pada bulan Februari dibandingkan bulan sebelumnya. Data ini memberikan sedikit kelegaan dari tekanan harga, tepatnya sebelum pecahnya perang dengan Iran yang kini menguncang stabilitas ekonomi global. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis Rabu 11 Maret 2026, indeks harga konsumen inti yang tidak mencakup kategori makanan dan energi naik 0,2% dari bulan Januari. Secara keseluruhan inflasi inti bertahan di angka 2,5%, yang merupakan laju paling lambat dalam hampir 5 tahun terakhir. Inflasi Amerika umumnya berada dalam tren menurun dalam beberapa bulan terakhir, setelah sempat tertahan tinggi sepanjang tahun lalu. Namun kekhawatiran baru muncul akibat perang dengan Iran yang telah mendongkrak biaya minyak, bensin, dan pupuk. Situasi ini berisiko memperburuk masalah daya beli warga Amerika menjelang pemilihan paruh waktu tahun ini. Sementara itu, para pejabat Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tetap pada pertemuan kebijakan minggu depan. Namun dengan perang yang mengancam lonjakan inflasi dalam jangka pendek, beberapa investor kini melihat kemungkinan Bank Sentral akan menunda pemotongan suku bunga lebih lama lagi.
Di sisi lain, para pejabat juga harus mewaspadai kerapuhan yang masih membayangi pasar tenaga kerja. Berbagai sumber, ID Action. Ya, selanjutnya update dari bursa global, bursa saham Wall Street yang terkoreksi pada perdagangan di hari Rabu seiring dengan investor yang tampak mengesampingkan laporan inflasi dan lebih fokus pada meningkatnya ketegangan serta dampak ekonomi dari perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel versus Iran. Pada perdagangan di hari Rabu, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,61% ke level 47.417, S&P 500 melemah 0,08% ke posisi 6.775, sedangkan Nasdaq Composite masih mampu menguat 0,08% ke level 22.716. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa yang melemah pada perdagangan di hari Rabu setelah investor menilai dampak ekonomi dari konflik Timur Tengah yang memasuki hari ke-12 sekaligus mencermati data inflasi terbaru dari Amerika Serikat. Stock 600 ditutup turun 0,59% ke posisi 602,54, DAX Jerman anjlok 1,37% ke 23.640, dan FTSE 100 Inggris yang ditutup lemah 0,56% ke level 10.353. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk mendapatkan lampu hijau dari para pemegang saham untuk melaksanakan aksi korporasi pemecahan nilai nominal saham atau stock split. Ya, dalam risalah hasil RUPSLB yang digelar pada Rabu 11 Maret 2026, manajemen menyampaikan bahwa pemegang saham perseroan menyetujui rencana stock split dengan rasio 1:25. Manajemen perseroan menjelaskan tujuan pelaksanaan stock split yang pertama yakni untuk meningkatkan jumlah lembar saham perseroan yang beredar sekaligus menjadikan harga per lembar saham perseroan lebih terjangkau bagi berbagai kalangan investor. Kedua, untuk menjangkau basis investor yang lebih luas sehingga diharapkan dapat lebih mendorong penguatan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas perseroan sebagai perusahaan terbuka. Dan yang ketiga, untuk mendorong peningkatan volume perdagangan saham perseroan sehingga likuiditas saham di pasar dapat menjadi lebih baik. Ya, pemirsa, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mencatatkan rugi periode berjalan sebesar 1,18 triliun rupiah sepanjang 2025. Ya, rugi tersebut turun 77% dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,15 triliun rupiah. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk mencatatkan rugi periode berjalan sebesar 1,18 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Rugi ini turun dibandingkan tahun 2024. Dalam laporan keuangan, Goto mencatatkan pendapatan bersih sebesar 18,32 triliun rupiah, naik 15,27% secara tahunan dibanding tahun 2024. Naiknya pendapatan ini turut membuat rugi bersih Goto turun 77% secara tahunan. Dalam keterangan resminya, Goto menyampaikan berhasil melampaui pedoman EBITDA Group yang disesuaikan tahun 2025 sebesar 1,8 sampai 1,9 triliun rupiah dan menetapkan pedoman untuk tahun buku 2026 naik 59 hingga 69% menjadi 3,2 hingga 3,4 triliun rupiah. Direktur Keuangan Grup Goto, Simon Ho, mengatakan kinerja perseroan mencerminkan keberhasilan yang terus berlanjut dalam upaya mencetak pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas. Simon juga menyatakan pihaknya mencatatkan peningkatan arus kas bebas yang disesuaikan positif, sebuah indikasi yang jelas dari penguatan fundamental bisnis dan alokasi modal yang efektif. Berbagi sumber IDX Channel. Penjualan mobil Grup Astra pada Februari 2026 mencatatkan kerja campuran. Ya, meski secara tahunan sedikit menurun, penjualan bulanan justru menunjukkan peningkatan seiring membaiknya aktivitas pasar otomotif nasional. PT Astra International Tbk melaporkan penjualan mobil Grup Astra mencapai 38.074 unit pada Februari 2026. Angka ini turun 1,22% secara tahunan dibanding Februari tahun lalu yang mencapai 38.546 unit. Namun secara bulanan, penjualan meningkat 9,19% dibanding Januari. Di segmen low cost green car atau LCGC, penjualan mobil Astra sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencapai 15.580 unit.
Jumlah ini turun 18,06% dibanding periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, pangsa pasar Astra di segmen LCGC justru meningkat dari 68% pada Januari menjadi 73% di Februari. Secara keseluruhan, Astra menguasai 47% pasar mobil nasional pada Februari 2026. Sementara penjualan mobil nasional secara wholesale tercatat 81.159 unit, naik 22% dibanding bulan sebelumnya. Astra menilai momentum Ramadan dan Lebaran berpotensi mendorong permintaan kendaraan dalam waktu dekat. Berbagai sumber IDX Channel.